Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raura Saskina Putri dari Program Studi Pendidikan Sejarah dengan NIM 1403625005. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara memandikan jenazah, mengkafani jenazah hingga menyolatkan jenazah. Namun sebelum masuk ke video praktek, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ini. Sebelumnya, ada beberapa syarat yang wajib untuk dimandikan. Yang pertama itu, yang pasti adalah mayat itu seorang muslim. Yang kedua ialah ada tubuh yang dimandikan, bukan berarti bayi dalam keadaan keguguran ataupun meninggal. Dan yang terakhir adalah bukan dalam keadaan mati syahid. Lalu selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Yang pasti pertama adalah baligh, berakal, dan muslim. Yang kedua adalah niat memandikan jenazah. Yang ketiga ialah jujur dan soleh. Yang keempat adalah amanah dan dapat dipercaya. Jika seorang yang memandikan jenazah itu tidak amanah, maka secara tidak langsung mayat tersebut akan dibukakan aibnya oleh si pemandi tersebut. Lalu, siapa saja yang bisa memandikan jenazah? Dari pihak laki-laki, biasanya ada seorang yang telah diwasiatkan sebelum ia meninggal. Yang kedua itu kakeknya, bapaknya, atau orang-orang terdekatnya. Yang ketiga itu ialah istrinya. Lalu selanjutnya, jika perempuan, siapa saja yang boleh memandikan? Yang pertama itu yang pasti adalah ibunya, neneknya. Yang kedua adalah keluarganya atau kerabat terdekatnya. Yang ketiga ialah suaminya. Di sini saya akan menjelaskan tentang rukun-rukun dalam memandikan jenazah. Yang pasti yang pertama adalah niat karena Allah dan Rasulullah. Yang kedua adalah takbir. Yang ketiga adalah bersolawat Nabi. Yang keempat adalah membaca Al-Fatihah. Dan yang terakhir adalah salam. Untuk itu, sekian materi yang bisa saya jelaskan tentang memandikan jenazah sebelum saya masuk ke praktek bagaimana cara memandikan, mengkafani, hingga menyolatkan. Kurang lebihnya, mohon maaf. Baik, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara memandikan jenazah. Sebelum itu, pastikan teman-teman dalam memandikan jenazah ini ada tempat untuk dimandikan jenazahnya. Yang pertama yaitu adanya bagian bolongan yang dimana ini difungsikan sebagai air yang mengalir. Yang kedua yang pasti teman-teman harus menghadap ke kiblat. Yang ketiga terdapat alas untuk memandikan mayat di bagian kepala. Nah, alat-alat apa saja sih yang diperlukan untuk memandikan jenazah ini? Yang pertama yang pasti ada ember. Yang kedua ada gayung. Yang ketiga ada 2 buah baskom. Baskom pertama ini difungsikan sebagai air kapur barus. Yang kedua adalah sebagai air untuk daun bidara. Lalu selanjutnya ada cotton bud. Lalu ada sabun. Disarankan untuk teman-teman jika ingin praktek langsung menggunakan sabun cair. Lalu ada sampo, ada kapas, ada kapur barus, lalu ada kain, lalu ada 2 buah sarung tangan, lalu ada masker, dan yang terakhir ada apron atau celemek. Baik, dalam memandikan jenazah ini diperuntukkan teman-teman sebelum melakukannya harus menggunakan APD. Yang pertama sarung tangan, masker, ataupun celemek. Nah, mohon maaf dalam video kali ini saya tidak dapat menggunakan APD tersebut karena tujuan saya adalah praktek. Jadi mohon maaf jika saya tidak menggunakan APD tersebut. Nah, langkah pertama adalah teman-teman harus menyiram posisi mayat tersebut dari atas hingga ke bawah. Setelah selesai disiram-siram, teman-teman langkah selanjutnya ialah membersihkan bagian yang diisinjakan.
diangkat pelan-pelan ya teman-teman. Dalam proses ini diusahakan jangan terlihat aurat. Lalu setelah itu disiram kembali. Dalam proses pemandian jenazah ini biasanya dilakukan oleh 4 orang. Selanjutnya yaitu adalah bersihkan bagian telinga, hidung, dan lain-lain. Lalu saya di sini menggunakan kapas untuk membersihkan bagian pinggir wajah, bagian sela-sela tangan, dan jari, kaki. Nah, setelah itu teman-teman siram kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Menyiramnya ini dengan menggunakan air sabun. Setelah sudah disiram, lalu teman-teman berniat dengan doa seperti ini. Nawaitu ghusla lihazihil mayyitati fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, setelah kita membaca niat memandikan jenazah tersebut, lalu kita lanjutkan dengan menyiram mayat sebanyak 3 kali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setelah itu kita posisikan menyiram kembali di bagian kanan sebanyak 3 kali. Lalu di bagian kiri sebanyak 3 kali. Lalu posisi mayat kita terbalikan ke sebelah kiri. Kita siram 3 kali. Posisinya pelan-pelan ya teman-teman. Lalu dikembalikan lagi ke sebelah kanan. Setelah itu siram kembali. Lalu gunakan sabun. Lalu oles-oleskan pada bagian badan. Diusahakan jangan terbuka ya teman-teman. Lalu tangan hingga kaki. Lalu setelah itu kita gunakan shampoo. Shampoo di bagian rambut. Setelah sudah, lalu kita siram kembali dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu setelah sudah, kita siram dengan menggunakan air daun bidara. Sebelumnya ya, air daun bidara dari ujung kepala sampai ujung kaki. Lalu air kapur barus. Mengapa kita menggunakan air bidara dan kapur barus? Agar sosok mayit ini saat dimandikan tidak ada serangga yang menempel. Nah, setelah sudah, lalu kita lakukan niat untuk berwudu dengan doa seperti ini. Nawaitul wudu'a lihazihil mayyitati lillahi ta'ala. Lalu di bagian kepala kita usap-usap sebanyak 3 kali. Di bagian telinga 3 kali. Di bagian telinga. Di bagian tangan. Dan di bagian kaki. Jika sudah, siapkan 1 buah kain. Lalu ganti kain basah ini dengan kain kering untuk proses pengkafanan selanjutnya. Nah, yang sudah tadi saya jelaskan bahwasannya kain ini kan basah, lalu kita ganti dengan kain yang baru sebelum kita masuk ke proses pengkafanan. Jadi kita lipat dulu. Setelah itu diusahakan ini jangan sampai kelihatan aurat dan diusahakan nariknya dengan pelan-pelan sampai lepas. Jika sudah, posisikan jenazah ini dengan posisi tertutup. Lalu setelah itu kita proses pengkafanan. Usahakan jangan terbuka ya teman-teman. Usahakan jangan terbuka. Ini mohon maaf saya sedikit terbuka karena saya sendiri ya. Nah, setelah itu baru kita bawa jenazah ini ke proses pengkafanan. Baik, pada proses selanjutnya adalah mengkafani mayat. Nah, dalam proses ini kita harus menyiapkan 5 buah lapis, yang dimana lapis pertama dan kedua itu adalah untuk bawahan,
lapis 2 setelahnya itu kita susun dengan sebuah kapas. Lalu 3 dan 4-nya itu adalah gamis, dan yang terakhir adalah lapis. Nah, sebelum melakukan kegiatan mengkafani, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahi wala millati rasulillahi nawaitu takfina hazihi mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, setelah itu barulah proses mengkafani mayat setelah kita berdoa. Nah, untuk mengkafani mayat ini disarankan kepada teman-teman agar dilapisi ya. Gitu. Nah, setelah itu lapisan ini kita tarik, lalu kita buka. Diusahakan yang terbuka. Lalu di bagian ini juga komplikasi. Setelah itu jika yang mengkafaninya adalah perempuan tidak apa-apa terbuka, namun jika laki-laki disarankan yang terbuka. Lalu nanti fungsinya ada sebuah kerudung di sini untuk mengikat sebuah mayat. Ini formalnya saja teman-teman. Nah, setelah sudah dikuntal-kuntal, lalu kita gabungkan bagian ini gamis tersebut. Dan setelah itu juga kita gabungkan yang ada kapas tadi, lalu kita tutup semuanya. Ini harusnya dilakukan lebih dari 2 orang atau 1 orang, cuman karena saya sendiri. Setelah itu kita ikat menggunakan tali. Ikatnya boleh kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau ke selatan. Ini talinya disarankan 5, cuman kalau misalkan mayatnya itu berbadan besar, diusahakan angkat aja teman-teman. Bismillahi wala millati rasulillahi nawaitu takfina hazihi mayyiti fardu kifayati lillahi ta'ala. Nah, dalam video selanjutnya saya akan mempraktikkan untuk menyolatkan jenazah. Usalli hadhil mayyiti arba'a takbiratun kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina syiratal mustaqim, syiratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar. Allahumma ghafir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftinna ba'daha wa ghafir lana wa laha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi, selesai.